Dalam beberapa scene pun, Joko Anwar menyelipkan berbagai petunjuk yang bisa menjadi oleh-oleh buah dari kecermatan kita mengamati sebuah film. Dari petunjuk radio, sosok keberadaan Kristo, hingga pernyataan dalam dialog yang agak-agak nyerempet dengan Pengabdi Setan Universe. Hari ini sekolah diliburkan. Ada kerusuhan. Salam sinema sahabat sinemalogi. Pengepungan di Bukit Duri adalah film drama thriller yang disutradarai Joko Anwar. Film ini dibintangi Morgan Oey, Omar Esteglal, Hana Pitra Sata Malasan, Andy Arfian, dan lain-lain. Berkisah tentang Edwin yang diperankan Morgan Oey berjanji pada kakaknya sebelum meninggal untuk menemukan anak sang kakak yang hilang. Pencarian Edwin membawanya menjadi guru di SMA Duri, sekolah untuk anak-anak bermasalah. Di sana, Edwin menghadapi murid-murid paling beringas sambil mencari sang keponakan. Ketika ia menemukan sang keponakan, kerusuhan pecah di seluruh kota dan keduanya terjebak di sekolah, melawan anak-anak brutal yang kini mengincar nyawa mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Pengepungan di Bukit Duri membawa babak baru dari sebuah karya film yang mengusung tema berat dan sensitif. Cakupan tema rasial yang vulgar sampai-sampai mengharuskan pihak pembuat kudu mencantumkan trigger warning di awal karena film ini tidak sesederhana itu. Pengepungan di Bukit Duri yang bersetting tahun 2007 sampai 2027 seolah menjadi diorama tragedi 98. Simulasi kekacauan Jakarta saat itu sangat tergambar dengan jelas dan mampu bikin bulu kuduk merinding. Saya yang bukan Cina saja merinding setengah mati, apalagi kawan-kawan saya yang Cina. Joko Anwar senekat itu memberi visualisasi yang mencekam dan gawat. Yang lebih greget, Joko Anwar menggambarkan tahun 2027 sebagai tahun di mana dunia menjelma menjadi distopia. Kerusuhan dan kekacauan sudah menjadi pemandangan sehari-hari, kumuh, lusuh, semerawut, dan tanpa eksistensi pemerintahan. Negeri fiktif itu kacau. Joko Anwar berhasil memberikan gambaran horor bahwa bisa jadi akan ada negara di ujung berung sana yang nasibnya akan sama dengan apa yang ada di film Pengepungan di Bukit Duri. Pemerintahannya yang gak beres, masyarakatnya yang setengahnya ternyata juga gak beres. Siap gak siap, saya sebagai penonton film Pengepungan kudu siap bahwa apa yang menjadi vision seorang Joko Anwar bisa saja terjadi suatu saat nanti, gak perlu menunggu 2027. Pengepungan di Bukit Duri memang secara audiovisual mengandung frasa yang memiliki makna pahit bagi salah satu ras yang diungkit. Cina babi menjadi sebuah frasa yang paling familiar diucapkan dalam dialog di film ini. Padahal Joko Anwar bukan Ernest Prakasa. Humor sarkasnya pun seakan sudah bisa diterima oleh kawan Cina itu sendiri. Ya karena sebenarnya film ini berbicara tentang ini loh yang terjadi ketika kamu terlahir Cina di negeri ini. Tapi sayangnya Joko Anwar menyuguhkan isu rasial hanya di awal. Kengerian dan kekejian yang tergambar berhenti setelah isu bergeser pada nafas perundungan di sekolah. Sepertinya dia kelelahan karena terlalu banyak perih yang bakal dia paparkan seandainya sepanjang film isinya soal 98. Setidaknya di babak pertama Pengepungan di Bukit Duri sudah menampar kepala sekolah negeri ini bahwa dulu sudah pernah terjadi insiden mengerikan seperti yang tergambar. Semoga jangan sampai terjadi lagi. Film fokus pada sosok Edwin tok nggak pakai embel-embel Wijaya atau Halim atau apa. Joko Anwar nggak ngasih banyak backstory soal siapa Edwin. Yang jelas masa lalu Edwin kelam dan Edwin sayang sama cecenya. Sesederhana itu. Peristiwa 2007 yang dialami Edwin menghapus segala latar belakang yang ada. Edwin sengaja menutupi identitasnya karena hidup seakan sudah berhenti. Nggak ada goal, mau kemana, mau jadi apa. Kalau saja Cece Edwin tidak menyuruh nyari sang keponakan, ya Edwin hanyalah cindo biasa saja yang terjebak dalam dunia distopia yang tinggal menunggu waktu kehancuran.
Saya mencoba memahami ketika banyak penonton film ini yang beranggapan bahwa muatan action di film ini nggak seheboh film Gareth Evans atau Timo. Misalnya film The Raid yang sama-sama pengepungan. Tapi konsepnya jelas berbeda, value para karakter yang ada di film ini jelas berbeda jauh. Pengepungan di Bukit Duri akan menjadi surat cinta Joko Anwar buat sahabat-sahabatnya yang cindo. Karakter Edwin pun bukan serta-merta kebetulan saja. Karena menurut Joko, karakter ini sebagai bentuk penghormatan terhadap sutradara Edwin, kawannya selama meniti karir di dunia perfilman. Sudah banyak jejak-jejak persinggungan mereka melakukan kolaborasi di perfilman. Dalam beberapa scene pun, Joko Anwar menyelipkan berbagai petunjuk yang bisa menjadi oleh-oleh buah dari kecermatan kita mengamati sebuah film. Dari petunjuk radio, sosok keberadaan Kristo, hingga pernyataan dalam dialog yang agak-agak nyerempet dengan Pengabdi Setan Universe. Iseng-isengnya Joko Anwar sebenarnya sudah kebaca, dan hal inilah yang menyenangkan dari film-filmnya Joko Anwar. Di awal film ada bumper logo singa mengaum. Biasanya logo singa ini mengaum di produksi film-film Hollywood, tapi kali ini mengaum di film lokal. Ya, sebuah pencapaian yang patut untuk disyukuri. Mungkin produksi film lain bisa segera menyusul dan lebih banyak lagi film-film yang koproduksinya bareng studio raksasa luar. Sudah bisa dipastikan akan banyak penyintas atau bahkan saksi mata peristiwa 98 yang ke-trigger ketika menonton film ini. Yang bukan keduanya aja sesak nafas, apalagi yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kecuali kamu adalah bagian dari yang melakukan represinya. Sudah pasti bakalan nonton film ini sambil senyum-senyum ongkang-ongkang kaki. Pengepungan di Bukit Duri di mata saya memang tidak sesempurna itu sebagai karya film. Tetap saja ada beberapa kelemahan dalam storytelling. Beberapa adegan menjadi favorit saya, salah satunya saat kerusuhan terjadi. Penjarahan membuncah hingga karakter Edwin dan kakaknya mengalami peristiwa yang bakal mengubah garis hidup mereka berdua. Pengepungan di Bukit Duri menghadirkan ensemble cast yang sesuai dengan kebutuhan film tersebut. Selalu nggak lupa, Joko kembali mengajak pion-pion jagoannya untuk turut andil di film ini. Kiki Narendra, Andy Arfian, Fatih Unru, Natalius Cendana. Ya, Joko Anwar di dalam produksi film tidak pernah main-main dalam urusan teknis. Tapi dia bermain-main dengan hal-hal baru yang membuat filmnya selalu memiliki kesegaran. Disebutkan, dia selama syuting tidak memerlukan blockingan aktor. Dan syuting langsung tancap mengikuti kemana arah dan langkah aktor memerankan karakter. Dan hasilnya, saya lebih intens menangkap ekspresi para pemainnya. Dan film menjadi bagian dari adegan itu lebih masuk dan ngena. Seakan berada di tengah-tengah semua adegan di film ini. Setelah pengepungan di Bukit Duri, Joko Anwar masih banyak menyimpan amunisi cerita yang akan dia filmkan di beberapa tahun ke depan, entah sebagai penulis saja atau sutradara. Sudah ada di list Legenda Kelam Malin Kundang, Perkasa Seperti Air, dan Ghost in the Shell. Dua terakhir ditulis dan disutradarai oleh Joko. Dan kayaknya ketiga film tadi jauh dari persinggungan isu yang berat. Tapi kita tahu Joko Anwar seperti apa. Kita lihat saja apa yang bakal dia perbuat. Demikian video reaksi dari film Pengepungan di Bukit Duri yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.